Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, berarti pertengahan tahun sepanjang 2021 boleh kita lewati. Dan saat ini kita akan memulai, mari kita naikkan pujian. Aku ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tempat sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah tapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang setengah tahun. Kami boleh bersama-sama melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur selama ini Tuhan sudah memimpin dalam sharing dan doa. Dan kami doakan untuk acara sharing dan doa pada malam hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya relasi kami dengan Tuhan makin membaik, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Bapak Tony Antonio. Kali ini kita akan mendengar seorang ibu yang tidak asing bagi kita, yaitu Ibu Yen Mei. Apa sih yang akan kita dengar bersama-sama? Mari saya undang. Halo Ibu Yen Mei. Halo, Kenalkan dirimu. namaku Yen Mei. Saya punya 2 anak cowok semua, dan mereka sudah berkeluarga. Dari 2 anak saya mempunyai 4 cucu. Wow, 4 cucu. Ya, oke. Ngomong-ngomong, kalau tidak salah, Ci Yen Mei pernah ngalami cucu dipanggil pulang ke surga sama suami yang tercinta juga, menyusul dipanggil ke surga. Gimana sih? Mungkin bisa ceritakan supaya pendengar bisa mengerti apa sih yang jadi pergumulan dari Ci Yen Mei. Iya betul, saya pernah kehilangan cucu di tahun 2016. Waktu itu karena prematur, 5 bulan lahir dengan berat 7,8. Tapi lahir normal juga. Dan tidak kekurangan sesuatu apapun, jadi organ tubuh apa itu lengkap semua. Oh. Sempat anak ini hilang pernafasannya. Jadi susternya ngabari, sampai anakku langsung bawa mobil, sudah nyetirnya wis pokoknya cepet banget sampai di tempat. Ternyata pada saat itu dia lagi di pompa. Pompanya baby mungkin pakai jari mungkin ya. Terus ya itu sempat dia akhirnya nafas kembali. Tapi waktu itu malah buka ya, belum tertutup jantungnya, katupnya mungkin ya. Nah itu pada saat itu
ada saran dari dokter supaya dioperasi. Dan dinas alatnya nggak ada, satu-satunya jalan harus di DR Sutomo. Akhirnya dipindah ke sana. Yang kasihan lagi, anak ini loh kok ya ngerti, kayak setiap kali mau diperiksa selalu kondisinya drop. Jadi nggak pernah sampai dia itu benar-benar mau operasi gitu loh. Beberapa kali itu. Kayaknya nggak mau menyusahkan orang. Iya, tapi mamanya lumayan ya perjalanan kalau dari barat ke DR Sutomo itu. Dengan kondisinya seperti itu. Terus sampai waktu itu juga diadakan pemeriksaan mau dioperasi 2-3 kali mungkin. Kondisinya mesti drop. Akhirnya dia sampai kondisinya lemah gitu. Mamanya rasanya memang dengan berat ya Mas Ania mau ngelepas ini. Sampai anakku bilang, "Sudahlah Mon, kamu lepaskan aja. Ikhlaskan. Kasihan loh anak ini sudah memamarkan di sana juga di pakai Suntik. Enggak, di sana sempat kayak di jantungnya juga sih. Cuman akhirnya memang mamanya terakhir bilang, Rafael, mama itu sayang kamu. Kalau seandainya kamu mau ikut mama, bertahan ya nak. Dia ngomong gitu. Terus ya itu. Tapi kalau seandainya memang Rafael mau jalan ya sudah, mama ikhlas. Baru anak ini gak lama ya berangkat. Dengan kondisinya, iya, dengan kondisinya waktu itu berarti di sana ya hampir 1 bulan. Jadi dia meninggal usia 7 bulan sudah kelihatan bagus anak ini gitu loh. Cuma ada memar-memar gitu. Ya karena dari anak saya, anak sama menantu. Ini dia anak pertama dari anak pertama saya loh itu. Jadi ya kasihan, tapi saya bilang, sudah Mon, kamu ikhlaskan. Kamu pasti dapat ganti yang baik. Tuhan tuh pasti punya rencana. Dia bilang iya Ma. Setelah itu ya sudah, ini akhirnya sudah jalan. Nggak lama juga Hamil. dia juga hamil. Dikasih Jadi lagi. lahir anak yang pertama ini di bulan Mei tanggal 18. Lahir yang kedua ini di bulan Mei tanggal 28. Oh iya? Tahun yang sama? Tahun berikutnya? Depannya, iya. Tuhan gantikan. Kalau suami tahun 2018. Ini yang nggak diduga. 3 tahun ya? 3 tahun nanti kalau November. Suami ini awalnya dia memang batuk, dianggap sakit batuk biasa. Kalau diajak ke dokter dia bilang nggak usah lah. Nanti kalau minum obat, biasanya dia memang gitu, minum Konidin gitu sudah sembuh. Dia minum itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya sarankan untuk cek general umum supaya lebih tahu di mana yang menyebabkan dia itu badannya sampai habis gitu. Jadi melewati itu general umum semua hasil bagus. Paru-paru bagus, jantung bagus, liver bagus, ginjal juga bagus. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Sarannya dokter, coba aja ya ke dokter paru. Itu dokter lain yang ngecek. Istrinya lihat hasilnya disuruh ronsen lagi, istrinya bilang kan bisa baca itu istrinya. Dia bilang nggak apa-apa, nggak ada manfaat, nggak ada masalah. Cuma dokternya bilang kok aneh, paru-paru nggak apa-apa. Lihat kondisi orangnya beda jauh gitu loh, lemah sudah waktu itu. Sampai deh dia waktu itu kondisinya drop, ternyata HB-nya dia itu turun, jalan tuh sampai gemeter. Di dokter internisnya dia juga nyarankan untuk CT scan. Ternyata waktu mau CT scan kondisinya dia tangannya itu bleduren. Juli waktu mau kembali bledurnya sudah hilang, mau kembali ke dokter, iseng-iseng telepon dulu ke dokter Hadi gitu. Ternyata dokter Hadi mulai praktek hari itu juga gitu loh. Pas ya? Iya, jadi saya langsung ke sana. Di sana dokternya terus ngecek, tak tunjuk hasil-hasilnya, dicek. Terakhir suruh balik, diteken yang bagian belakang. Dia bilang, aduh kenapa sakit? Iya katanya. Terus ya itu, wah ini harus dicari. Harus dicari ya akhirnya harus masuk rumah sakit. Kalau mau cuma dikasih surat pengantar. Cuman anakku sempat tanya sama suster, "Sus hasilnya gimana?"
kayaknya ini ada kanker, tapi jangan bilang. Waktu dengar gitu Cik Yenme, Aku Stres. bilang gak mungkin gitu loh. Masa sampai dia kena kanker gitu loh. Setelah itu ya wis ngelewati, setelah diketahui biopsi itu masih belum ada info, dokter itu nggak berani nyatakan kalau dia itu kanker gitu loh. Jadi cuman ada leukositnya kok tinggi gitu loh. Mungkin ada infeksinya, cuman ini leukosit memang yang masih tinggi. Cuman dia sendiri angkat tangan nggak bisa menemukan. Dok, kalau di Indonesia dokter mana yang lebih cocok untuk penanganan penyakit suami saya bilang gitu. Dikenakan Profesor Budi Warsono. Akhirnya kita ke sana langsung nyarankan untuk kemo. Apa kita nggak kaget? Kaget, kok langsung kemo? Aku bilang, dok, ini baru keluar dari rumah sakit ya. Maksudnya alasanku supaya nggak nyinggung ya kita berat dengan biaya gitu loh. Terus akhirnya dari sana ya sudah dia bilang ya coba dipikirkan. Kedua datang lagi, anakku tanya, Prof, apa kalau dengan kemo itu dijamin berhasil? Nggak jamin, kadang ada yang nggak cocok. Ikut 2 paket dulu. Dengan kondisinya yang lemah gitu, dia kemo apa gak resiko? Kita nggak oke dengan itu. Cuman dapat info dari Bu Mega, ada papa dari temannya itu minum obat. Apa namanya lupa. Terus akhirnya aku minta dokternya resep itu. Mestinya tanpa resep bisa itu. Dia bilang itu yang mahal loh. Iya dok, iya Prof, aku bilang gitu. Saya coba obat itu dulu daripada harus kemo. Akhirnya kita beli sambil cari-cari jalan yang lain ke dokter rumah perlu kemo. Dengan kondisi pasien seperti ini nggak memungkinkan dia untuk kemo. Dia bilang gitu. Coba aja kalau mungkin bisa itu operasi ginjal nggak diambil tuntas mestinya maksudnya dokter ini. Nanti sisanya baru di kemo. Oke, dikenalkan dokter Profesor Dodi, ahli ginjal. Di rumah sakit Darmo kita ke sana. Akhirnya tanya-tanya ke dokter Dodi itu, dia nyarankan dilihat hasilnya, iya memang belum nyebar. Masih bisa dioperasi. Lah suamiku kan selalu dia itu bilang karena batuknya gitu loh. Terus tak tanyai loh, Prof kalau seandainya operasi diambil tuntas apa itu sudah satu-satunya jalan penyelesaiannya, batuknya juga hilang. Iya katanya. Kalau memang itu jalan yang terbaik ya wis nggak apa-apa ya toh. Oke, suamiku ya rasanya agak takut-takut tapi aku meyakinkan kalau ini jalan yang terbaik kamu nanti juga hilang batuknya. Jadi kalau sudah ACC nanti dikabari tanggal berapa boleh akhirnya masuk. jadi Operasi. Terus Tanggal jadi 6 kemo. Agustus mungkin tapi nggak pakai kemo. Terus nggak Terus- adanya itu ya apa cerita nggak ada? Ya dari itu dia terus proses waktunya dia itu ya kelihatannya sudah baikan sampai sama anak-anak diajak jalan waktu Jadi pagi-pagi. itu ceritanya operasinya berhasil lah dia. Kelihatannya gitu. Tapi akhirnya lewat waktu itu 1 bulan kemudian mulai Drop. kondisinya ya HB-nya turun lagi, harus perlu untuk ngisi darah lagi. Di sana sempat dia drop juga, kita bawa ke RKZ Tuhan Care. Sampai dia itu kadang-kadang tanya, apa DE masuk rumah sakit? Enggak, ini cuma langsung Sementara. pulang, iya. Ngisi 2 kantong. Beberapa kali masuk rumah sakit juga ngisi darah. Terus terakhir ya dari sana terakhir di bulan Oktober. Bulan Oktober waktu itu sempat Jodiana terus apa ya sama Aicin nggak tahu waktu itu Contoh ikut nggak ya. Itu kan datang pada saat itu. Hari itu juga kan kondisinya dia mulai kan jalannya apa kan sudah drop. Kita cek ke biotest. Jadi di mobil pasien dibawa terus dia bilang ini trombositnya turun. Kita masukkan ke Nasos. Di Nasos itu Oktober padahal sebelumnya itu aku bilang mbak suami untuk nyupport dia ya supaya ada semangat. Jen sing semangat ya. Mari gini aku ulang tahun, kita juga ulang tahun pernikahan loh. Ayo yang semangat kita keluar bareng-bareng. Suami itu waktu
justru di hari ulang tahun itu dia itu masuk rumah sakit. Oh. Ya trombositnya turun itu. Di Nasos masuk cuma berapa waktu ya, jadi tanggal 24, 25 kalau nggak salah. Aku ini kepingin meyakinkan untuk imannya dia gitu loh. Aku bilang, Jen, kalau seandainya kamu dipanggil Tuhan, apa kamu sudah siap? Dia nganggukkan kepala. Dari situ aku lihat, berarti dia sudah mantap dengan imannya dia. Karena biasanya kalau di rumah waktu malam gitu, tak setel lagu-lagu rohani. Dia seneng lagu Mandarin kan, lagunya padahal ya enak. Dia sampai ngomong, lagu ini enak. Jadi membuat dia itu tenang gitu loh. Cuma dia balik-balik ngomong di aku nggak bisa panjang umur nih. Saat itu anakku yang biasanya dia itu jaga sendiri, dia nggak takut. Pada saat itu dia bisa ngomong di aku, "Ma, aku temen Nono po Oma, jaga." Dia tuh takut kalau seandainya ada papanya, dia sendirian kan nggak memungkinkan. Terus akhirnya anakku dua-dua datang, mereka bilang sama papanya sambil dipeluk, minta maaf kalau mungkin ada hal-hal yang menjengkelkan gitu loh. Papanya nangis, anaknya juga nangis. Terus anakku bilang, dia mikir kalau seandainya aku cuma bilang gitu, papa pasti mikir kenapa kok anaknya ngomong gitu. Akhirnya dia bilang, tapi papa tetap yang kuat, kita tetap mau jaga papa, dia bilang gitu. Waktu itu sempat suami mari disaksin, tak dulang, pikirku tak lanjut no makanan nih. Gak beda jauh, jam 3 kalau nggak jam 4 sore, anakku kan kerja toh. Tak telepon kalau sudah selesai pekerjaannya kamu datang, papa nggak sadar. Jadi waktu nggak sadar kita kumpul, kita doa sepakat, minta pimpinan Tuhan yang terbaik untuk suami, untuk papa mereka. Saat kondisi dia nggak sadar itu, hari Jumat, Kemis, kalau nggak Rebo, Kemis, Jumatnya aku ngabari sepupunya, tak info kalau si Jen nggak sadar. Oke, ini berarti kurang lebih hampir 3 tahun ya suami nggak ada. November nanti 3 hampir tahun. Kan? Kira-kira Ci Yenmei ini atau Ibu Yenmei bagaimana merasa ada khawatir atau ketakut setelah suami nggak ada, jalani kehidupan tuh gimana? Waktu kehilangan pasti sedih, kehilangan apapun. Orang yang dikasih mungkin juga barang yang kita sayangi, harta yang kita juga miliki, pasti kita ini sedih. Tapi kita kan nggak boleh selalu mikir itu. Kalau saya, apa yang nggak ada di saya berarti memang Tuhan sudah memberikan nih sampai sana gitu loh. Jadi rasa takut, rasa khawatir, saya nggak ada, cuman sedih sesaat itu iya. Karena apa? Saya tahu pegangan hidup dalam hidup saya ini. Kepada siapa saya menaruh harapan hidup ini. Tuhan yang saya percaya, Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang memberikan satu harapan. Perpisahan hanya sementara, pada saatnya kita juga berjumpa. Akhir saya mau tanya Ci Yen. Tanya dulu. Kenapa, apa yang bisa membuat Ci Yen ini punya iman kayak gitu? Isa begitu siap, bahkan Isa memiliki cara pandang yang seperti itu. Apa rahasianya Ci Yen? Karena secara aku pun kayak itu ya. Misalnya aku merasakan ya, jadi Ci Yen ini pun ya nggak mudah ya. Memang apalagi kehilangan orang yang kita kasih. Tetapi Isa begitu lihat, Isa menerima, terus Isa memandang dengan hal yang baik. Nah itu rahasianya apa itu? Ya pasti Tuhan lah yang memberikan aku satu pandangan gitu. Memang aku mulai dulu di pemuda aktif ya, termasuk ikut KTP. Proses untuk kerohanian boleh dikatakan sudah ditempa sama Tuhan. Jadi kalau sekarang saya rindu anak-anakku juga bisa melewati hari-harinya, dia juga bisa dekat sama Tuhan. Rindu mulai dulu aku cerita sama Pejuanto sama siapa, kepingin anak-anakku bisa terlibat pelayanan. Kan setiap kita pasti ngerti ya Pejuanto. Ya. Kita suatu saat akan bertemu, kita sudah mendapat jaminan kekal. Tapi nyatanya kan di dalam hidup ketika menghadapi, kan itu lupa semua tuh, pengharapan itu kan seringkali lupa semua. Tapi dari cerita Ci Yen ini kok Isa benar-benar tetap ingat pengharapan itu, bahkan melewati kesedihan itu dengan benar-benar Isa berkata ini cuma sesaat. Itu kan
nggak gampang. Iya, Berarti karena makanya- iman bertumbuh sejak muda. Iya, Berarti sejak muda. betul. Ingat paling penting waktu remaja. Sejak muda ya, Bu. Jadi terus proses iman itu bertumbuh. memang tidak langsung jadi ya. Jadi memang Ya, proses. terus menerus proses sejak muda Sampai itu sekarang, rahasianya iya. sejak muda. Dan kerinduan supaya anaknya itu juga bertumbuh. Iya. Sejak Bagus muda sekali. itu. Ini satu hal yang kita tangkap, iman bisa bertumbuh dididik sejak waktu muda. Kemudian mungkin mau pesan ke pendengar Ya. yang jemaat kita banyak juga merasakan hal yang sama. Iya. Mungkin Iya, dalam hidup kita pasti ada saatnya semua pasti pulang. Dan kalau saatnya kita pulang kehilangan, kemana? pulang ke rumah Bapa nantinya. Tapi kan kita cuma berpisah sementara, ada saatnya kita juga kembali. Apa yang ada di dunia semua bersifat sementara. Kita bisa kehilangan harta yang kita miliki, orang yang kita cintai, atau apapun itu. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan, satu-satunya sumber hidup kita. Dan yang mengetahui segala permasalahan hidup kita, masa depan kita, di sanalah saya juga menaruhkan pengharapan. Oke, mau didoakan apa, Ci? Doakan untuk kesehatan, untuk pekerjaan. Kalau memang boleh didoakan ada tambahan nih supaya anak-anak, menantu dan cucu juga bisa dekat sama Tuhan. Karena cucuku yang kecil sekarang lucu loh. Oh ya? Kalau diajak doa, Ke diajak sekolah minggu nyanyi, nggak? belum, masih 17 bulan. Oh iya. Aku kalau nyanyi tanganku ada 2 dia bisa. Makanya ikut gerak loh. Terus kalau itu kan terakhir kalau sudah diajak doa kan mesti amin gitu ya. Manggili ama, Oh, iya. amin, ama, amin. Sama. Ini cucu yang paling kecil. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Krishna ya. Iya. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja mendengar sebuah kesaksian baik bagaimana kita boleh kembali mendengar karya Tuhan yang boleh dikerjakan di dalam rekan saudari kita Ibu Yenmi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dunia yang telah dikutuk, maka tidak heran kalau hal yang pahit, hal yang memilukan itu tidak akan lepas di dalam hidup setiap kita. Karena itu adalah konsekuensi atas dosa manusia. Tetapi sebagai manusia memang kita sulit menerima akan hal itu. Begitu ironis seringkali orang Kristen itu ketika jatuh, mereka menyalahkan iblis. Dan ketika mereka mengalami sesuatu yang pahit, seringkali menyalahkan Tuhan. Itulah sifat iman kanak-kanak yang tidak dewasa. Tetapi hari ini kita boleh melihat satu poin yang penting yang boleh di-sharingkan oleh rekan kita. Ketika dia mengalami sesuatu yang pahit, dia boleh melihat bahwa segala sesuatunya tetap baik. Dan ketika tadi kita bertanya apa yang menjadi rahasianya, yaitu iman yang dipupuk sejak muda. Itulah iman yang dewasa, iman yang dapat melihat segala sesuatunya tetap baik sekalipun tidak baik. Dan kita tetap percaya sekalipun kita berjalan di dalam kekecewaan dan di dalam kegelapan, sesuatu yang memilukan dan sesuatu yang pahit. Kita bersyukur karena Tuhan boleh mengasihi setiap kita. Ketika kita kekanak-kanaan pun, ketika kita marah, ketika kita kecewa pun, ketika kita kekanak-kanaan, puji Tuhan, Tuhan tetap setia, Tuhan mengasihi kita. Dan itulah yang akan kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan melihat seorang tokoh yang kehidupannya serupa dengan apa yang barusan rekan kita sharingkan. Nah, siapa jemaat sekalian? Yaitu Naomi. Kalau kita melihat cerita Alkitab, selain Ayub, Naomi adalah orang yang juga mengalami hidup yang begitu pahit, yang tidak mudah di dalam hidupnya. Dan mungkin itu juga menjadi kisah masing-masing setiap kita. Ketika kita di tengah hal yang menyakitkan, hal yang memilukan, hal yang membuat hidup kita pahit. Mari kita membuka dari Rut, pasalnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Lalu kita lanjutkan ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Kita buka Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang kelima. Lalu lanjut ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Mari saya akan membacakannya bagi setiap kita.
Elimelek dengan keluarganya pindah ke Moab. Pada zaman dahulu sebelum Israel mempunyai seorang raja, jadi ini masih di masa hakim-hakim ya, hakim-hakim, negeri Kanaan, jadi setelah Yosua hakim-hakim. Nah, Elimelek dan Naomi itu hidup di zaman itu. Pada zaman dahulu sebelum Israel mempunyai seorang raja, negeri Kanaan tertimpa bencana kelaparan. Pada waktu itu ada seorang laki-laki bernama Elimelek, ia dari kaum Efrata dan tinggal di Bethlehem di wilayah Yehuda. Karena bencana kelaparan itu maka ia pergi ke negeri Moab bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya yang laki-laki, Malon dan Kilion. Lalu mereka tinggal di sana. Ketika mereka masih di sana, Elimelek meninggal. Maka tinggallah Naomi bersama kedua anaknya. Kedua anaknya itu menikah dengan gadis-gadis Moab yang bernama Orpa dan Rut. 10 tahun kemudian, kedua anak lelaki Naomi itu meninggal pula. Sehingga Naomi kehilangan baik suaminya maupun kedua anaknya. Kita lanjut ayat 20 sampai 21. Kita akan mundur ayat 19 terlebih dahulu ya. Maka mereka meneruskan perjalanan sampai tiba di Bethlehem. Jadi setelah itu ketika Naomi mendengar bahwa di dalam Kanaan telah kembali pulih, maka mereka memutuskan kembali Naomi bersama Rut. Begitu mereka tiba di sana, seluruh kota itu gempar. Para wanita di sana berkata, betulkah dia itu Naomi? Lalu jawab Naomi, janganlah panggil aku Naomi. Kata Naomi, panggil saja Marah. Yang berarti pahit. Sebab Allah yang Maha Kuasa telah membiarkan aku hidup penuh dengan kepahitan. Ketika aku pergi dari sini, aku berkecukupan, tetapi sekarang Tuhan membawa aku kembali dengan tangan kosong. Oleh sebab itu, janganlah kalian menyebut aku Naomi lagi, karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, apa yang saya baca ini agak berbeda, karena terjemahan lain saya akan membaca terjemahan yang baru sekali lagi, ayat 20 sampai 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jemaat sekalian, ketika kita melihat kehidupan Naomi yang pahit, dia mengatakan jangan panggil aku Naomi, panggil aku Marah. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan segala hal yang pahit dalam hidupku. Tetapi kita justru melihat sebuah paradoks iman, Bapak Ibu. Tema hari ini saya akan kasih paradoks iman. Kita melihat sekalipun Naomi di dalam keadaan yang memilukan, yang memahitkan, tetapi anehnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah paradoks? Ketika kita marah, kita akan pergi. Ketika kita kecewa, kita akan meninggalkan Tuhan. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi ketika kita melihat ini sesuatu yang aneh, sebuah paradoks. Naomi mengalami kepahitan, Naomi mengalami hal yang memilukan, menyedihkan. Dia menyadari, dia mengatakan Tuhan melakukan yang pahit dalam hidupku. Tetapi anehnya kalau kita melihat, dia justru tetap percaya. Dia tetap percaya sekalipun mengalami kepahitan dan kekecewaan kepada Allah. Mengapa bisa? Mengapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya setiap kita di hati kita itu kita tetap percaya bahwa Allah tidaklah demikian melakukan hal itu kepada setiap kita. Kenapa sih ketika kita mengalami kepahitan, ketika kita mengalami kedukaan, bahkan apa yang sudah di-sharingkan rekan kita sendiri. Tetapi kenapa dia tetap percaya? Karena kita tahu sebenarnya bahwa di dalam hati kita tahu bahwa Allah tidaklah demikian. Entah kenapa di dalam hati kita percaya tidak seperti itu. Tidak akan berakhir seperti itu. Itulah luar biasanya Bapak Ibu. Itulah kenapa sekalipun kita memiliki iman yang kekanak-kanak, seringkali kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita boleh tetap memiliki iman kepada Dia. Walaupun di tengah kondisi yang tidak mudah. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena kalau bukan Tuhan yang bekerja,
maka kita akan kecewa, kita akan meninggalkan dia. Itulah tanda Tuhan mengasihi kita, jemaat sekalian. Tuhan boleh berikan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah yang boleh bekerja untuk kita boleh tetap memiliki iman, untuk kita boleh tetap percaya, sekalipun kita melihat sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dibuktikan oleh Naomi. Bagaimana kita melihat iman Naomi yang luar biasa itu? Ketika dia merasa pahit, Tuhan melakukan sesuatu yang kelihatannya buruk dalam hidupnya, tetapi dia tidak meninggalkan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Taunya dari mana? Kita melihat menantunya. Dia hidup bersama kedua menantunya. Dan kalau kita lihat sebenarnya menantunya yang satu pun tidak mau meninggalkan dia. Apa yang membuat menantu itu bisa sampai menyayangi mertuanya? Kita melihat bahwa Naomi, walaupun kita tidak mengerti, kita pasti berpikir bahwa Naomi seorang mertua yang baik. Dan kalau kita melihat bagian sebelumnya, ketika Naomi menyuruh Rut pergi, Rut berkata apa? Enggak, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kemana engkau pergi, aku akan ikut. Dan Allahmu akan menjadi Allahku. Bayangin betapa luar biasanya. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Di dalam kondisi yang berat, menantu boleh melihat iman yang luar biasa dari seorang Naomi. Itulah yang membuat Rut akhirnya mengikut Naomi untuk datang kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu, kalau kita mengerti sejarah Israel, itu sebenarnya tidak mudah. Jadi sebenarnya Naomi ini melakukan pelanggaran. Karena tidak boleh menikah dengan bangsa asing. Jadi di dalam sejarah Israel, tidak boleh Israel itu menikah dengan bangsa asing, apalagi bangsa Moab. Karena Moab itu dikenal sebagai penyembah berhala. Dan di sini melihat bahwa mereka itu keluar dari Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi ketika terjadi kelaparan, mereka justru lari. Ya kan? Ketika lari, mereka justru menikah dan tinggal di Moab. Tetapi kita melihat Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi Naomi. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga mengasihi setiap kita. Naomi tidak dibiarkan sendiri. Naomi diberikan seorang menantu yang baik. Dan itu pun karena apa? Karena Naomi sendiri memiliki iman yang benar. Dan ketika dia memiliki iman yang benar, dia pun dapat memberikan sebuah teladan hidup yang baik. Dan itulah yang membuat Rut yang tadinya bukan orang percaya, penyembah berhala, akhirnya apa? Menjadi seorang percaya. Itu sebuah terobosan yang besar, Bapak Ibu. Penyembah berhala bisa masuk ke Israel. Dan kalau kita melihat ke depan, yang terjadi justru apa? Rut itu nanti akan menikah dengan Boas. Dan itulah yang menjadi nenek moyang dari Daud. Dan kalau kita runtut, itulah yang akan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Sebuah anugerah yang luar biasa. Sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Apakah Naomi tahu? Oh, tidak tahu. Tetapi dia tetap memiliki iman. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat kalau kita bisa tetap percaya di dalam keadaan yang tidak mudah. Itu karena Tuhan bekerja. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Dan ketika tadi kita melihat, dan memang tidak demikian. Kalau kita, tadi saya sempat cerita, kalau kita melihat ke depan, kita melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup Naomi. Yaitu lahirnya Kristus di dalam garis keturunan Naomi dan Rut. Sebuah kata yang penting, kalimat yang penting yang tadi disampaikan oleh rekan kita, bahwa kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa bertahan di dalam hal yang tidak mudah? Karena dia memiliki iman yang dipupuk sejak muda. Itu penting, Bapak Ibu. Iman itu bukan produk instan langsung jadi. Itu dipupuk sejak muda. Dan kita melihat perjalanan Naomi yang tidak mudah. Dan imannya dipupuk dalam hal-hal itu. Itulah kenapa kita perlu memupuk iman kita. Hidup bukan tentang kita, Bapak Ibu. Hidup bukan tentang kita, keinginan kita, dan rencana kita. Tetapi tentang rencana Tuhan yang harus terjadi melalui kita. Kepahitan, saya tidak tahu kepahitan dan kekecewaan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang. Tetapi tetaplah percaya sekalipun itu menyakitkan.
Karena Allah mau dan sedang berkarya melalui kita. Mari kita belajar kebenarannya. Kita pupuk iman kita. Sekalipun di dalam keadaan yang tidak mudah. Dan kalau kita tadi boleh mendengar sharing rekan kita pun. Ketika dia kehilangan cucu pertama. Ketika dia kehilangan suami yang dikasih. Dia boleh tetap melihat ada rencana indah yang Tuhan siapkan di depan. Tetaplah percaya sekalipun itu menyakitkan. Karena Allah mau dan sedang berkarya melalui kita. Kita berkesempatan untuk boleh berbagian di dalam rencananya yang besar. Yang akan kita terima. Dan ketika kita menerimanya nanti. Tuhan ingin kita memuliakan Dia dengan memberitakan kepada orang lain agar mereka boleh dikuatkan. Dan boleh melihat kemuliaan Tuhan dan boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti apa yang sudah boleh dilakukan oleh rekan kita, Ibu Yenme. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian, untuk karya besar yang Tuhan boleh kerjakan di dalam rekan kami, dan boleh diceritakan kepada setiap kami sehingga kami boleh melihat Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun juga akan bekerja di dalam hidup setiap kami masing-masing. Di dalam setiap kepahitan, kekecewaan yang mungkin sedang kami alami. Terima kasih Tuhan ketika kami marah, ketika kami menyalahkan Engkau, Engkau tidak kembali marah kepada kami. Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami, dan Engkau tetap memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan saat ini kami juga berdoa Tuhan ketika kami boleh memandang hidup kami yang hanya sementara ini. Tuhan tolong, supaya kami sungguh boleh memupuk iman kami, sejak muda, sejak sekarang, saat ini, dan terus kami pupuk Tuhan. Supaya sungguh kami boleh melihat hidup kami, bukan tentang kami, tetapi kami boleh melihat rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar sharing dari Ibu Yenme, dan kita juga mendengar renungan firman Tuhan disampaikan oleh penginjil Krishna. Sudah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama, minta penginjil Krishna berdoa bagi Ibu Yenme dan anak-anak dan menantu dan cucunya. 2 anak, 2 menantu dan 4 cucunya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan Cik Yenme yang boleh kami dengar. Dan kami percaya Tuhan Engkau memiliki sebuah karya yang belum selesai di dalam hidup Cik Yenme. Terima kasih Tuhan untuk iman yang boleh ditunjukkan, yang boleh dicontohkan. Dan kiranya iman itu boleh diturunkan, boleh diteladani oleh kedua anaknya, kedua menantunya, bahkan cucu-cucunya yang masih kecil. Tuhan, kalau Tuhan masih boleh berikan hidup, kesehatan, kekuatan kepada Cik Yenme sampai hari ini. Tuhan tolong supaya dia boleh semakin giat untuk boleh bekerja bagi Engkau, Tuhan, untuk boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan yang berkati untuk anak, untuk menantu, untuk cucu. Tuhan yang boleh berkati di dalam pekerjaan mereka, dan terlebih lagi Tuhan, iman mereka juga boleh ditumbuhkan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Yang kedua, minta Ibu Yenme berdoa bagi jemaat Elion Satelit yang single parents, yang hidup sendiri, baik ditinggalkan oleh suami yang mendahului pulang ke rumah Bapa di surga maupun istri, dan doakan untuk setiap ibu-ibu baik yang muda maupun yang senior supaya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, imannya bertumbuh untuk selalu mengarah kepada Kristus. Minta Ibu Yenme atau Cik Yenme memimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Elion, di mana ya Tuhan banyak di antara mereka yang sudah ditinggal oleh suami ataupun istri. Mereka harus menjalani hidup sebagai single parents. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berikan kekuatan kepada mereka, hikmat bijaksana serta
sukacita, supaya mereka boleh melewati hari-hari mereka dengan menaruhkan segala hidup mereka dalam harapan kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu baik yang muda maupun ibu-ibu senior. Kiranya Engkau juga ya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat bijaksana surgawi, supaya mereka ya Tuhan juga boleh menjadi teladan di dalam hidup mereka untuk memuliakan nama-Mu, bersaksi bagi Engkau. Ya. Terima kasih ya Bapa, kami hanya menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita bersuara mendoakan untuk baptisan, baik baptisan dewasa maupun CD pada tanggal 20 Juni yang akan datang. Bersyukur untuk 10 orang yang akan dibaptis maupun yang di CD, supaya serta atestasi, biarlah 10 orang ini sungguh-sungguh boleh menjadi jemaat Elion Satelit dan mereka makin bertumbuh dalam iman mereka. Mari kita membuka suara berdoa untuk baptisan pada tanggal 20 Juni yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, Tuhan kami saat ini kami mendoakan ya Tuhan, berdoa bagi baptisan anak-anak pada tanggal 20 Juni yang akan datang. Bersyukur mereka 10 orang sudah melewati masa kelas Tuhan, biarlah fokus mereka boleh mempunyai selama persiapan 12 yang hari baik dan dan juga dari interview. Tuhan kami berdoa sebagai supaya anak-anak 10 yang orang memproklamasikan diri sebagai boleh anak-anakmu, sebagai milikmu Tuhan. Mereka dewasa, boleh CD, benar-benar prestasi, mereka hidup di dalam bergabung dalam satelit dan mereka akan kasih terus Kristus dan juga bertumbuh di boleh dalam Tuhan benar-benar dan mempunyai iman mereka kerinduan makin dalam pertumbuhan dikuatkan di iman dalam mereka. Tuhan. Terima kasih Terima Bapa kasih, dan Bapa. mereka juga boleh terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doakan juga untuk doa misi setiap bulan sekali di minggu yang kedua, di Rabu yang kedua. Kita bersyukur Elion Satelit boleh bekerja sama dengan Garam Budaya. Biarlah sungguh-sungguh jemaat boleh terlibat mengambil bagian dalam doa misi setiap bulan sekali di Rabu yang kedua. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa, bersyukur surga, untuk kami juga doa berdoa misi ya yang Tuhan, boleh diadakan pada setiap Rabu yang kedua misi di ini setiap kami boleh join, kami bulan. boleh ikut, Dan kami bersyukur boleh untuk melihat bersama Tuhan Elion pekerjaan Satelit dengan Engkau, Garam Budaya. bagaimana Tuhan kami berkati pun supaya memiliki hati untuk semuanya boleh berjalan dengan juga baik, dan bekerja setiap di jemaat dalam boleh pekerjaan mengambil bagian di Tuhan, dalam doa supaya misi. kami boleh Dan mengerti, melalui doa melihat, misi ini memahami juga boleh membawa misi dengan setiap cara yang orang benar, dan kami boleh ikut berpartisipasi Tuhan di dalam misi ini. ikut Tuhan, dalam tolong. pelayanan misi ini melalui doa misi. Terima kasih Tuhan yang Bapa. boleh Dalam keraskan nama hati Yesus setiap kami jemaat untuk mohon bisa join Tuhan di yang dalam akan setiap bekerja persekutuan. di tengah-tengah gerejamu sehingga gereja makin bertumbuh dengan pelayanan misi yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir doakan untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur untuk vaksin yang boleh diadakan oleh pemerintah kita. Doakan supaya seluruh jemaat, seluruh masyarakat boleh divaksin, dan doakan untuk pemerintah daerah maupun pusat supaya Tuhan yang tolong untuk boleh memulihkan ekonomi bagi bangsa Indonesia melalui vaksin yang ada. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, anak Bapa Tuhan, dalam saat surga, ini kami terima kasih juga Tuhan, saat kami ini kami juga berdoa. berdoa bagi Silakan bangsa dan untuk negara vaksin yang Indonesia. diadakan oleh pemerintah Tuhan, kami. Terima kasih Sungguh gerakan Tuhan, demi gerakan vaksin yang boleh diadakan, dan sampai hari ini sehingga sudah memulai akan vaksin gotong royong setiap yang orang boleh mulai dari Jakarta, dan doakan Tuhan sehingga melalui vaksin ini pemulihan ekonomi boleh terjadi, dan doakan untuk pemerintah daerah maupun pusat boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai sehingga vaksin terus boleh merata di seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, Kau yang akan tolong, Kau akan pulihkan bagi bangsa Indonesia. Pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam sharing dan doa dari awal sampai akhir. Kiranya sungguh-sungguh apa yang kami lakukan, baik pujian, sharing yang kami dengar, renungan, pokok doa, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami, hamba-hamba Tuhan, akan mengontak Bapak Ibu untuk mendoakannya. Sampai jumpa pada 2 Rabu yang akan datang.